la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jawab salamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang hebat semua. Salatnya saja, Bu. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah bukratan wa asila sampai terbitnya matahari. Ajarin makanya kalau sholat subuh fajar jangan tidur, jangan pernah kembali tidur. Ibadah kepada Allah, perbanyak ibadah, jangan tidur. Baca Quran kah, selawat kah, zikir kah, karena semua itu membuat kita terbuka kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bumi terbuka, di akhirat apalagi. Seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala meminta ampunkan kepada setiap makhluk Allah, dan apalagi golongan umat Nabi Muhammad. Malaikat mendoakan kita supaya kita diampuni dosa, dibersihkan segala kotoran. Ya, yang pernah sering gosip-gosip itu kurang gosipnya jadinya. Itu loh. Perempuan itu gosip, tidak ada habisnya. Kalau perlu dari pagi sampai malam masih kuat gosip. Itu perempuan yang ada di daerah pulau. Kalau di sini tidak ada. Di sini gosipnya apa? Al-Quran. Wanita soleha di semua di sini. Yang ada di Ternate didikan Habib Bagir, semua wanita soleha. Bersyukur. Tidak pernah saya dapat pengajian begini rapi banget. Pakaiannya Masya Allah sama semua. Itu perempuan seragam. Kalau laki-laki kadang begini aja laki-laki. Satu minggu ini begini. Kalau perempuan beda-beda. Pengantin beda, arisan beda, pengajian beda, serba beda semua. Itu perempuan. Karena apa? Senangnya kerapian. Wanita itu butuh kerapian, kecantikan, kelembutan. Itu sifat kewanitaan. Makanya itu laki-laki itu harus sadar diri. Sayangi itu perempuan, cintai. Apa yang minta itu perempuan, kasihkan. Apa saja minta, kasih amplop, kasihkan. Apalagi kalau dikasih isinya apa? Amplopnya aja senang, apalagi isinya. Wa qala Allah Ta'ala uskuru rabbaka fi nafsik. Sebutkan nama Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarruan, dalam keadaanku tadarru, hadir bersama Allah. Banyak orang itu zikir Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa, tapi tidak ada masuk di hati. Tidak ada asar yang dia dapatkan seperti orang-orang dicintai oleh Allah. Tetapi kalau dia hadirkan kepada Allah, subhanallah, baru 5 kali ucapkan zikir tersebut, sehingga dia sudah melihat sesuatu yang aneh, keajaiban yang dibukakan mata hatinya oleh Allah, dapat tembus dikatakan namanya mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Terbuka segala hal penutup aib. Jadi ibu, oh ini banyak ini fulan, dibuka sama Allah hatinya. Dilihat ibu yang lain, oh ini ibu tukang gosip, ini ibu tukang baca pila, tukang ibu koro-koroan. Karena apa? Allah buka hatinya. Karena apa? Dekat dengan Allah. Tiap hari hanya mulutnya Allah. Makanya istri-istri para aulia dulu, istrinya Habib Abu Bakar Segaf, istrinya Habib Salim bin Jindan, istrinya Habib Saleh Tanggul, istrinya Habib Idrus, istrinya kakinya Habib Bagir, semua itu diajarkan sama suaminya yang aulia, istri aulia, suami aulia. Apa diajarkan? Semua kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Enggak zaman sekarang. Istri-istri sekarang diajarkan apa? HP. Sedikit-sedikit HP, sibuk dengan shopping. Tas mana ini? Beda tidak ada. Di sini semua Al-Quran. Alhamdulillah. Wa khifatan wa dunal jahr. Ini banyak pengertian salah. Wa khifatan dengan sir, dengan ringan. Dunal jahr tanpa dikeraskan. Ada itu biasa kalau sembahyang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tanpa dinampakkan.
Apakah sah? Sah. Imam Malik, dalam mazhab Imam Malik sah. Imam Syafi'i ya tidak. Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama sah. Boleh. Tidak bismillah dengan pelan tanpa jahar boleh. Bismillah dengan jahar boleh. Itu perbedaan. Tetapi ikhtilafur rahmah, ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan ulama itu rahmah. Ya. Minal gauli bil gudui wal asal, dari ucapan apa saja. Dalam ucapan ini, ucapan itu. Sendiri jangan keras, kalau sendiri baca di rumah jam 3 malam. Allah la ilaha illallah, jam 3 malam ya salah. Sendiri dia ucapkan seperti itu lebih keras suaranya ya salah. Harus kalau sendiri pelan-pelan. La ilaha illallah. Tapi kalau di masjid berjamaah, subhanallah, subhanallah, semua subhanallah. Ya dikeraskan boleh. Wala takum minal gafilin, jangan engkau jadi gaflah. Apa itu gaflah? Gafil, tertutup. Orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu, orang-orang yang tidak dekat dengan ilmu. Jangan jadi engkau orang yang tertutup, tapi jadikan dirimu orang-orang yang terbuka, yang mengerti paham tentang ilmu Allah. Wa maqala Allah Ta'ala alladzina amanu. Orang beriman lagi disebut di sini. Bu, jangan menghayal ya. Lihat Ustaz. Hai orang-orang yang beriman. Wa tatma'innal qulubu bi zikrillah. Kalau mau tenang hati harus zikir. Mau tenang hatinya, pergi zikir. Oh di sana di majelisnya Habib Bagir ada zikiran, datang biar hati tenang, biar hati tidak sumpuk, hilang semua kedunggaan apa saja yang pada diri kita yang tidak tenang. Datang ke majelis, dihilangkan sama Allah, dibubarkan sama Allah. Karena apa? Ada ketenangan dalam zikir. Kalau orang berzikir, apakah kita mengingat kesumpukan? Tidak, pasti senang. Setelah kita berzikir pulang dari rumah, hati suami marah-marah, kenapa marah? Berubah karena hatinya tenang. Sabar. Coba dia subhanallah. Suami juga subhanallah. Oh iya dia. Maaf ya. Bizikrillah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan zikir itu menenangkan jiwa yang sumpah, jiwa yang apa namanya, galau. Itu biasa kalau wanita pacaran itu galaunya. Kenapa? Nggak ada gairah. Nggak ditelepon sama pacarku, nggak ditelepon sama suamiku, sudah 1 bulan tidak ada teleponnya, nggak ada nafsu nak makan. Biar saya tidak makan, tapi saya sudah lihat suamiku sudah cukup. Ya, biasa kalau suami pergi kan begitu, sudah 1 minggu nggak telepon. Yang kenapa nggak telepon sayang? Oh saya sibuk aja diurus, sibuk istri dong. Kamu keadaan apa? Apa yang terjadi pada dirimu? Aku khawatir kalau tidak ada kabar darimu. Yeah. Maksudnya itu kirim ke uang. Tidak ada kabar, kirim uang. Biar tidak ada kabar, yang penting kirim dulu. Wah itu hebat. Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku ada sangkaan pada hambaku. Nah ini, aku ada sangkaan kepada hamba. Makanya jangan selalu berburu sangka kepada setiap manusia dan kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nasnya harus kuat. Kalau hablum minan nasnya bagus, pasti hablum minan juga bagus. Sama-sama manusia kita berbuat baik, sama tetangga berbuat baik, senyum, ketemu, gimana kabar Bu, sehat, datang lewat, sehat, ketemu lagi, sehat. Jangan, biar tidak ada orang senyum terus, gila. Tapi ketemu apa-apa saja, senyum, karena senyum itu sedekah, banyak pahala, banyak rezeki. Coba lihat kalau orang tidak senyum, mukanya, sadis mukanya. Senyum kita aja tidak mau senyum. Mahal nama apa? Sombong lah. Ngerti Bu? Saya bisa soal. Nggak ngerti? Ya bagi yang ngerti bagi. Ngerti sama. Ngerti bahasa sini orang bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Ya begitu. Jadi harus ada aura senyumnya. Walaupun kita tidak senyum tapi sudah ada auranya.
Masya Allah. Enaknya itu kalau orang senyum. Hah? Senang nggak hati? Senang. Kalau sudah senang hatinya orang, pasti Allah berikan kesenangan. Makanya setiap manusia itu harus berbuat baik. Jangan ada utang, utang harus, biar nih, kasihan tidak ada bayar utang, biar nih, saya halalkan. Itu namanya sifat sosial baik. Tidak pernah menyakiti hati saudaranya. Tidak pernah menyakiti hati muslim. Selalu berbuat baik karena hablunnya bagus. Begitu dia meninggal, terasa kehilangan. Betul nggak? Iya. Tapi kalau jahat, mati lalu kok. Utang banyak sama saya nih. Emas pun ambil. Kita bayar nak kembali, dia bilang pinjam di Pak Balea. Tahu artinya Pak Balea? Bohong. Yang mana Bugis sih? Mana orang Bugis? Angkat tangannya. Dua orang sih. Tadi ibu ngerti juga tadi. Bohong ya. Tidak bayar. Tapi kalau dia bayar, dia maafkan terus. Alhamdulillah. Apalagi hablum minallah. Bagus sama Allah, ibadahnya bagus, amal ibadahnya bagus, zikirnya bagus, pendekatan dirinya bagus kepada Allah, 24 jam ibadah kepada Allah, tidurnya ibadah, makan ibadah, ini ibadah, semua ibadah dilakukan ibadah, apalagi di malam Jumat sama suami ibadah. Luar biasa. Jadi harus begitu. Hablum minallahnya. Wa ana mahu haitsu yaskuruni. Aku selalu bersamanya ketika dia menyebut diriku, ketika dia memanggil untuk. Aku selalu ada padanya. Jadi kalau mau dekat sama Allah harus sebutkan. Ya. Pahala yang terbesar, pahala yang paling agung adalah ketika dia galau, kemudian dia menyebut nama Allah, maka disitulah pahala tertinggi diberikan oleh Allah. Jangan sumpah mengadu kepada manusia, jangan tambah sumpah kita. Tapi kalau kita sumpah mengadu kepada Allah, karena yang atur semua ini Allah. Ibu diatur semua ini Allah yang atur. Ibu diberikan kebahagiaan, Allah kasih. Ibu diberikan cobaan, Allah kasih. Jadi setiap kebaikan, keburukan datang dari setan, kebaikan datang dari Allah. Kejelekan datang dari setan, kebaikan datang dari Allah. Kenapa datang keburukan? Karena perilaku kita sendiri yang jelek. Yang kita perbuat itu Allah tidak ridhoi. Kenapa kau lakukan? Sehingga Allah berikan kau cobaan. Jadi luruskan jalanmu. Ihdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kalau mau tenang ibadahnya ketika waktu dalam sholat. Makanya itu orang soleh kalau setiap waktu masuk sholat, Allahu Akbar, hatinya senang gembira, ketemu lagi sama Allah. Begitu dia menghadap Allah, takbir, Allahu Akbar, lepas pikirannya dunia tidak ada, pikiran ke dapur tidak ada, pikiran ini tidak ada kecuali Allah di hadapannya. Itu orang soleh, tidak seperti kita. Allahu Akbar. Ya Allah, di mana tadi? Sudah mati di kompor sama belum ini? Lain. Tidak ada khusus pikirannya kompor, pikirannya dunia. Makanya ketika azan berkumandang di masjid, berwudu dengan secara bagus, aturan yang bagus, pendekatan yang bagus, sehingga dalam sholatnya juga bagus. Hilang semua. Seperti siapa? Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Kalau dia sembahyang, bukan tembok yang dilihat, tapi Ka'bah di hadapannya. Al-Habib Ali Qasyam yang ada di kota Qasyam, ketika tayammul barakatus salawatu thayyibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad innaka Hamidum Majid, assalamualaikum warahmatullah. Yang jawab salamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang hebat semua. Salatnya saja bu, salatnya Ali Zainal Abidin sembahyangnya 1000 rakaat salat sunnah. Ibu berapa rakaat salat sunnahnya? Bu, salat sunnah berapa rakaat? Tahajud berapa? Jauh. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus, salat sunnahnya 300 rakaat. Jauh. Kalau kita kadang lebaran, puasa Ramadan 8 rakaat sama 21 rakaat pilih mana? 8 rakaat.
Cari yang pendek-pendek suratnya, mana ustadz yang paling cepat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini enak, selesai cepat. Karena pilihan cepat-cepat, pilih bukan pilih untuk dekat kepada Allah. Kita di Hadramaut tanya Habib Bajir 21 rakaat di Masjid Darul Mustafa 2 juz. 21 rakaat 2 juz. Selesai pindah di Masjid Ba'alwi 21 rakaat. Selesai 20 iya, tambah 1 ya. Witir 3. 20. Tambah di Masjid Mukhtar 20. Tambah masjid ini 20 semua sampai terakhir di Masjid Jami. Salat 4:30 subuh, saya 4:30 ya Bu ya. 4:30 subuh, salat tarawih itu. Sebelum subuh kita salat tarawih itu. Berjam-jam salat tarawih kita. Kita di sini 8 rakaat. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kita banyak sekali cengeng. Jabe. Baca jabe di sini apa? Apa? Pak Dede. Terlalu Pak Dede. Jadi harus semangatkan. Lawan kita punya di dalam hati ini. Matikan. Cara matikan mana? Biasakan sholat harus 4 rakaat. Besok 4 rakaat. Besok tambah lagi 2 rakaat jadi 6 rakaat. Tambah lagi, tambah terus sampai istiqomah. Al istiqomah afdal min alaf qarah. Kalau orang istiqomah itu tidak pernah alpa dalam melakukan amal ibadah soleh, lebih afdal daripada 1000 qarah. Itu bedanya. Ya, mudah-mudahan ibu insyaallah istiqomah dalam pengajian, istiqomah mencari ilmu, istiqomah sabar atas segala hal, istiqomah dalam keikhlasan, istiqomah untuk mencapai cita-cita di hadapan Allah, istiqomah dapat cintanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini mendapat ridha Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minat tawabina, Allahumma ja'alna minasy syakirina, Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma fir lana warhamna wajburna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna ya Rabb ya Rabb. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang selalu tidak pernah melupakan dirimu ya Rabb dalam zikir kami ya Allah, dalam selawat memuji kekasih kami Nabi Muhammad SAW ya Allah. Kami semua hamba-Mu ya Allah jarang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak pernah berjumpa dengan Nabi ya Allah. Dalam mimpi kami apa saja yang nyata ya Allah. Ya Allah, halalkan mata ini insyaallah memandang wajah kekasih kami Nabi Muhammad. Kalau sudah kami memandang wajah Rasulullah, hati kami pasti senang, pasti kami disempatkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, apabila masih punya orang tua ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan jasmaninya ya Allah. Ya Allah, berkah hidupnya ya Allah, bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Jagalah dia sebagaimana dia menjaga aku di waktu kecil ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, cahayakan dalam kuburnya ya Allah, tempatkan beliau bersama baginda Muhammad SAW. Rabbana jabna bihadza du'ana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair jazaa. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Habib Hamid Al-Hamid dan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya bisa simpulkan di antaranya kita hendaknya berzikir dengan zikir yang banyak ya. Dan jika dengan zikir kita sudah menjadikan lazim istiqamah, maka segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau ada mungkin 1-2 pertanyaan ibu-ibu ya, boleh disampaikan. Boleh. Ya. Ada enggak mau yang bertanya kira-kira? Ini Habib Hamid dari Makassar, barokahnya dibawa sama dia, dibawa lagi ke Manado, dari Manado dibawa ke Ternate. Bayangin tuh. Udah 3 minggu perjalanan dakwah. Jadi kita manfaatkan. Ada mungkin 1-2 pertanyaan. Boleh silakan, masih ada waktu 10 menit lagi. Ayo silakan. Tadi mau izin bertanya, misal kita posting di sosial media terkait pengajian atau apa, tapi ada orang yang kayak berkomentar ibadah kok dipamer-pamerkan begitu. Itu sebaiknya respon kita seperti apa nih? Karena niatnya kan pengen
menyiarkan Islam. Luar biasa. Jangan pedulikan orang-orang. Kita niatnya dakwah bukan dakwah sekedar seperti saya berucap kata-kata, berdakwah dengan ucapan ini. Tapi kita berdakwah secara apa saja. Dengan ekonomi boleh, dengan sosial media boleh. Adapun memang kalau kita berbuat baik pasti banyak masalah. Berbuat baik masalah, berbuat jelek masalah. Apa maunya? Itu dunia. Kalau mau indah, kalau mau tenang, bukan di sini tempatnya. Makanya setiap kita berbuat apa saja pasti ada cobaan. Saya berdakwah bukan seenaknya dakwah ini, banyak. Ada yang suka, ada tidak. Pokoknya 50 orang saya ceramain. Setelah ceramah yang paling suka paling 3 orang, yang lainnya tidak. Tidak mungkin semua yang suka tidak, betul tidak? Nggak ada itu sempurna. Nabi saja SAW berdakwah disambut dengan apa? Lemparan batu sampai berdarah. Ini Nabi, apalagi kita baru pamer-pameran biasa. Saya mau pamerkan untuk agama Allah, bukan pamerkan untuk diri saya. Tergantung nih niat. Inna amalu binniat. Nah itu saja. Jadi nggak usah pedulikan gitu. Itu biasa. Itu berarti tingkatan sudah mulai naik. Kalau ada komentar seperti itu, dicuekin aja. Tetap tambah besar dakwanya, tambah ambil semua sosial media dakwah di Instagram, Facebook, semua kasih masuk biar dia tahu. Oh masya Allah pengajian hari ini di sini, supaya orang ikut. Lama-lama insya Allah mereka ikut, sadar sendiri, paham ya? Oke, ada lagi? Ya satu lagi, boleh, silakan. Setiap hari kajian, tapi setiap kali kita posting itu orang tuh selalu kayak seperti Masya Allah setiap hari kamu akhirnya kita merasa khawatir dengan diri kita begitu. Apakah amannya itu kita tidak usah posting atau kita tetap lanjut posting? Tetap kita melanjutkan posting. Memang itu sesuatu kebaikan, ada juga setannya. Sudah kadang-kadang sembahyang ya 2 rakaat, Allahu Akbar, masih kurang 2. Itu setan pintar itu. Tambah lagi 2, 4, Allahu Akbar, masih kurang. Ditambah, akhirnya tuh lama-lama capek sendiri dia. 2, 4, 6, 8, kembali ke 2. Berarti itu tidak ada istiqomahnya, tidak ada pendiriannya, tidak ada niatnya. Tapi kalau orang niat, tetap terus lurus. Apapun di dalam badai yang merintangkan kita, jalankan terus. Selagi itu baik. Sekarang kalau kita berdakwah posisi dalam dakwah itu bagus atau tidak? Bagus. Tergantung. Biar saya dipuji, biar saya di ini. Itu salah. Tergantung niatnya kita. Kalau niatnya untuk dipuji ya salah. Tapi kalau niatnya untuk agama Allah, bismillah. Jangan pernah berhenti dalam mendakwah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong. Pasti itu sudah kata-kata pasti. Kita akan ditolong. Apapun kesusahan kita, Allah tolong kita. Karena apa? Kita menolong agama Allah. Semoga bermanfaat. Jadi jangan pandang. Jadi mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan dakwah. Qul ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qul ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, dengan lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, dengan ceramah yang baik. Kalau perlu debat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah. Debat pun dengan cara yang baik. Jadi seandainya ada orang yang miring, kalau yang menerima alhamdulillah dengan hikmah sampai dia. Ada yang perlu dalil, tegaskan dengan cara yang kedua. Nggak perlu ada lagi yang masih belum terima lagi. Nah itu ajak debat. Apa kamu tidak terima, kenapa? Apa dalilnya? Ya, insyaallah ini ibu-ibu sini udah pada pintar semua, Beb. Iya. Khatam kitab Tazkirah Hadramiyah. Masyaallah. Kitab Uqudul Jan. Insyaallah, alhamdulillah. Tinggal dites satu-satu besok kapan-kapan antum. Ya, terakhir kita akhiri dengan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. ولنموت ولنبقى إن شاء الله تعالى من الآمنين. فهذه الزن فقيه المقدم محمد بن علي بن من سادة آل باعل المكان. ثم الفاطمة فخر وجوز الشيخ أبو بكر بن سالم وأخوة بن سالم وحزن الحامي عمر محضر بن شبك وسالم وشيخ عمر بن عيسى بارك وكمان فاصحب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن أبو علي بن حسن أحمد حسن جميع أهل لا إله إلا الله وإلى عدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.